Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan dua penghubung pupurung yang baru saja kembali dari padepokan Mpu Badatu. Setelah kembali ke padepokan Pupurung, melihat keadaan padepokan yang sudah tercerai-berai dan anak-anak muda padepokan sudah tidak ada tempatnya lagi, tetapi anak buah Pupurung sebagai penghubung tersebut tidak mau menyadari bahwa mereka sudah dalam kekuasaan prajurit Singosari. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. "Lalian," berkata salah seorang penghubung itu, "aku tidak mau melihat salah seorang murid Mpu Purung bersikap seperti perempuan cengeng. Kau harus berani membalas dendam atas kematian Mahagurumu. Kelima prajurit itu harus kita binasakan. Kita adalah murid-murid dari seorang Mahaguru yang perkasa. Karena itu, kita tidak boleh takut dan cemas menghadapi siapapun juga." "Lalian," berkata salah seorang penghubung itu, "akan tetapi ternyata bahwa Mahaguru kita telah terbunuh. Ternyata bahwa kemampuan Mahaguru kita tidak dapat menyamai kemampuan prajurit Singosari. Apalagi kita. Mungkin kalian masih memiliki kelebihan, tetapi aku..." Wajah kedua penghubung itu menegang. Mereka memang tidak dapat ingkar bahwa Mpu Purung telah terbunuh. Mpu Purung yang semula mereka anggap dapat meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan dengan kekuatan jari jemarinya, ternyata telah mati dibunuh oleh prajurit Singosari. Jika benar Mpu Purung memiliki kemampuan yang sedahsyat itu, maka betapa besar kemampuan prajurit Singosari yang berhasil membunuhnya. Kedua penghubung itu menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian yang seorang menggeram, "Itu hanya suatu kebetulan. Mungkin Mpu Purung lengah atau menganggap lawannya terlampau lemah, sehingga tidak mempergunakan semua kekuatan dan aji serta ilmunya." "Pertarungan itu dahsyat sekali," jawab Lalian. "Adalah kebetulan bahwa aku dapat menyaksikannya. Kedua telah menggunakan segenap kemampuan yang ada. Benturan ilmu yang berulang kali membuat Mpu Purung menjadi semakin lemah, sehingga akhirnya ia terjatuh tidak berdaya." "Gila, kau mengigo," bentak salah seorang dari kedua penghubung itu. "Aku berkata sebenarnya. Aku tidak dapat mengatakan apakah ilmu prajurit-prajurit yang tinggal di Banjar itu sedikitnya menyamai ilmu prajurit yang telah membunuh Mpu Purung. Tetapi tidak, orang itu tentu senopati tertinggi dari Singosari. Bukan, senopati pasukan kecil prajurit Singosari itu telah bertempur dan melumpuhkan Putut Sanggawerdi, kemudian langsung melawan Putut Kudo Widarpo." Gila, kau bermimpi buruk, anak muda," penghubung itu membentak. "Baiklah, aku tidak akan dapat bekerja bersama dengan seorang pengecut. Nah, sebut saja beberapa nama orang-orang yang berani berbuat sesuatu." Kalian memandang kedua penghubung itu dengan hati yang berdebaran. Rasa-rasanya sepeninggal pasukan Singosari setelah padepokan Mpu Purung dilumpuhkan, padukuhan itu mulai merasakan sejuknya ketenangan dan kedamaian hati. Namun kedatangan kedua orang penghubung itu agaknya mulai memanaskan suasana lagi. Tetapi Lalian tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak berani mencegah rencana kedua penghubung itu untuk membunuh prajurit Singosari yang ada di Banjar. Selanjutnya Lalian hanya dapat memandang kedua penghubung itu pergi meninggalkan rumahnya.
Dengan nada geram, salah seorang dari keduanya berkata, "Aku akan pergi ke rumah Sempati." Lalean tidak menjawab, dibiarkannya saja keduanya menuju ke rumah Sempati. Meskipun hatinya menjadi berdebar-debar. Menurut pengenalannya, Sempati anak muda yang berani, tapi agak kurang perhitungan. Ia termasuk salah seorang dari anak-anak muda yang masih hidup. Lalean yang kemudian menutup dan menyelarak pintu kembali ke pembaringannya. Namun ia tidak dapat segera tidur. Rasa-rasanya ada sesuatu yang membebani perasaannya. Seakan-akan ada yang mendorongnya untuk pergi ke rumah Sempati. "Jika aku pergi, mungkin akan terjadi salah paham," berkata Lalean. Kedua penghubung itu dapat menyangka bahwa aku akan membujuk Sempati untuk menolak ajakan keduanya. Biar sajalah apa yang akan dilakukan oleh Sempati. Ia cukup dewasa untuk menentukan sikapnya sendiri. Betapapun kegelisahan membelit hatinya. Namun akhirnya Lalean tertidur juga dengan nyenyaknya. Tetapi di pagi hari ia terkejut ketika terjadi keributan di muka rumahnya. Ia mendengar beberapa anak-anak muda berdatangan dan berbicara dengan riuhnya. Dengan tergesa-gesa bahkan tanpa mencuci muka, Lalean turun ke halaman menjumpai kawan-kawannya yang nampak kebingungan. "Ada apa?" bertanya Lalean terbata-bata. Kawan-kawannya yang melihatnya turun dari rumahnya berkata, "Sempati terbunuh." "Sempati?" bertanya Lalean. "Ya, ia diketemukan mati di luar dinding halaman rumahnya. Agaknya telah terjadi perkelahian yang sengit, tetapi beberapa tusukan terdapat di tubuhnya, sehingga ia tidak dapat diselamatkan." "Siapakah yang membunuhnya?" bertanya Lalean. "Tidak seorang pun yang mengetahuinya." Lalean menarik napas dalam-dalam. Ia teringat akan kedua orang penghubung yang datang kepadanya. Mereka tentu langsung menemui Sempati. Karenanya Lalean termenung untuk beberapa saat. Maka kawan-kawannya pun bertanya, "Apakah kau mengetahui sesuatu tentang Sempati?" "Tidak, aku tidak mengetahui apa-apa." Kawannya termangu-mangu. Namun salah seorang dari mereka berkata, "Marilah kita memberitahukan kepada yang lain. Aku akan mandi dulu. Pergilah. Aku akan langsung pergi ke rumah Sempati." Sepeninggal kawan-kawannya, Lalean pergi mempersiapkan diri. Setelah mandi dan berpakaian, maka ia pun segera berangkat ke rumah Sempati. Di muka pintu biliknya ia termangu-mangu, namun kemudian ia meraih pisau belati yang tergantung di dinding dan menyisipkannya di bawah kain panjang. Dengan tergesa-gesa Lalean pergi ke rumah Sempati. Berapa orang telah sibuk menyelenggarakan. Tubuhnya yang membeku. Beberapa buah luka terdapat menganga di tubuh yang diam itu. Lalean menggertakkan giginya. Ia sadar betul tidak ada orang lain yang telah melakukannya, kecuali kedua penghubung yang tidak senang melihat ketenangan di pedukuhan yang terletak di sekitar padepokan Empu Purung, yang telah tidak lagi memancarkan pengaruh apapun sepeninggal Empu Purung sendiri. Tetapi Lalean tidak dapat segera berbuat sesuatu. Ia harus berhati-hati karena ia telah melihat akibatnya. Agaknya Sempati yang kurang perhitungan langsung melawan kedua penghubung yang pada masa hidupnya Empu Purung merupakan cantrik yang termasuk dekat dan memiliki ilmu yang cukup. Tapi apakah anak-anak muda pedukuhan ini akan berdiam diri dan membiarkan seorang demi seorang terbunuh? Berkata Lalean kepada diri sendiri. Semakin lama rumah Sempati menjadi semakin ramai. Anak-anak muda mulai berdatangan, baik mereka pernah berada dalam pengaruh Empu Purung maupun yang tidak. Tetapi anak-anak muda itu sudah mengetahui bahwa Sempati berjanji untuk merubah tata hidupnya. Tapi ia tidak sempat menjalani hidupnya yang sudah dilandasi dengan kesadaran, karena ia telah
mendahului kawan-kawannya. Ibunya menangis meraung-raung. Sempati masih terlalu muda untuk mati. Jika Yang Maha Agung masih membiarkannya hidup, maka Sempati masih mempunyai banyak kesempatan di hari mendatang. Tetapi ia sudah mati dan ia tidak akan dapat bangkit kembali. Pada saat-saat penyelenggaraan mayat Sempati, maka Lalean mencari kesempatan untuk dapat berbicara dengan beberapa orang kawan-kawannya. Bahkan kemudian Lalean tidak dapat menyembunyikan keadaan yang diketahuinya, bahwa dua orang penghubung telah datang kepadanya untuk mencari dukungan atas sikapnya. Kawan-kawannya sependapat bahwa Sempati tentu bertindak tergesa-gesa tanpa perhitungan. Akhirnya ia telah terbunuh. Apa yang dapat kita lakukan? Bertanya Lalean kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya saling berpandangan. Mereka sadar bahwa ilmu mereka tentu terpaut banyak. Tapi salah seorang dari mereka berkata, "Kita dapat bekerja bersama." "Sudah tentu," jawab Lalean. "Tapi apakah kita akan mencari mereka atau membiarkan mereka datang kepada kita?" "Kita mencari mereka." Aku kira sikap kedua orang itu bukannya sikap para cantrik di padepokan itu. Ya, masih ada 1-2 orang cantrik yang ditinggalkan di padepokan itu. Tapi Lalean berkata, "Aku meragukan apakah para cantrik itu tidak sependapat dengan kedua penghubung itu. Jika kita datang ke padepokan itu, ternyata para cantrik yang ada di sana sependapat dengan kedua penghubung itu, maka kita akan masuk perangkap dan kita akan mereka bantai di padepokan." Kawan-kawannya mengangguk-angguk, tetapi tiba-tiba saja salah seorang dari mereka berkata, "Kita akan minta bantuan anak-anak muda yang selama ini terpisah dari kita, tapi mereka sudah menerima kita kembali." Lalean menggelengkan kepalanya, jawabnya, "Kita akan memperluas korban. Mereka sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu untuk mempertahankan diri. Meskipun seandainya mereka berada dalam satu kelompok, namun mereka tidak akan melepaskan diri dari maut seandainya kedua orang penghubung itu datang kepada mereka." Kawan-kawannya yang menyadari keadaan itu pun mengangguk-angguk. Apalagi anak-anak muda yang selama itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk mempelajari ilmu kanuragan. Sedangkan mereka yang serba sedikit pernah belajar ilmu kanuragan, mereka tidak berani menentang kedua penghubung itu secara langsung. Namun Lalean kemudian berkata, "Bagaimana kalau kita mencoba menghubungi prajurit-prajurit yang ada di barak itu?" Seorang kawannya melonjak sambil berkata, "Itu pikiran yang baik. Aku sebenarnya sudah mereka untuk berkata seperti itu, tapi aku ragu-ragu." Ternyata kawan-kawannya sependapat mereka harus cepatnya pergi ke Banjar menjumpai prajurit-prajurit itu. Tetapi kedua orang itu tentu akan mendendam. "Jika mereka tahu kita telah melaporkan kepada mereka," desis seseorang, "mereka akan mendendam kita, lapor atau tidak lapor," saut Lalean. Tapi ternyata bahwa mereka masih juga ragu-ragu. Mereka tidak akan dapat berbuat banyak jika kedua orang itu telah memperhitungkan bahwa mereka akan pergi ke Banjar. Sementara itu kedua orang itu sengaja menunggu mereka sebelum mereka mencapai Banjar. "Kita mencari jalan yang menurut perhitungan mereka tidak akan kita lalui," berkata salah seorang dari mereka. "Tapi mereka pun telah memperhitungkan pula," desis yang lain. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun memang sulit bagi anak-anak muda untuk menemukan pemecahan. Akhirnya seorang di antara mereka berkata, "Kita akan memecah diri. Kita akan bersama-sama pergi ke Banjar menurut jalan yang berbeda-beda. Jika ada di antara kita yang bertemu dengan kedua orang itu, adalah nasib kita yang ternyata sangat buruk. Tapi dalam pada itu, yang lain akan segera dapat mencapai Banjar dan memberitahukan apa yang telah terjadi. Sementara itu, kita yang bernasib buruk akan dapat memberikan syarat agar prajurit-prajurit itu datang membantu kita." Sejenak anak-anak muda itu berpikir, kemudian mereka mengangguk-angguk sambil berkata di antara mereka,
pendapat yang baik, kita akan melakukannya. Tetapi ternyata mereka tidak perlu melaksanakan rencana itu. Tiba-tiba saja rumah Sempati itu menjadi sibuk karena kedatangan 5 orang prajurit Singosari yang untuk sementara tinggal di Banjar. Orang tua Sempati menerima mereka dengan ratap dan tangis. Di luar sadar, mereka seakan-akan telah menuntut kepada para prajurit untuk membalaskan dendam dan sakit hati mereka terhadap pembunuh anaknya. Kita harus menemukan pembunuh itu, berkata salah seorang prajurit. Sementara kita belum mengetahui siapakah pembunuhnya, kita tentu masih belum dapat menentukan sikap apapun. Tuan harus mencarinya, teriak Ibu Sempati. Prajurit-prajurit itu menarik napas sambil mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka menjawab, "Baiklah, kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan. Tapi sudah tentu bahwa kami tidak akan dapat menyanggupinya dengan pasti." Orang tua Sempati menjadi kecewa dengan tatapan mata yang basah. Ibu Sempati berkata, "Jika Tuan tidak menemukan, maka tidak ada gunanya Tuan berada di sini. Tuan hanya merusakkan suasana yang telah mulai mapan di pedukuhan ini beberapa saat yang lalu. Apapun yang dilakukan oleh anakku dalam lingkungan Empu Purung, namun saat itu tidak ada yang akan dapat dan berani membunuhnya. Tapi ternyata kemudian prajurit Singosari telah mengguncang sendi-sendi kehidupan itu. Mungkin menjadi baik bagi orang lain, bagi pedukuhan ini, tetapi alangkah buruknya bagiku karena anakku harus mati karenanya." "Tidak hanya Sempati yang harus mati," jawab salah seorang prajurit itu. "Tetapi saat pertempuran itu terjadi, banyak anak-anak muda yang mati lebih dahulu dari Sempati. Saat terjadi goncangan atas tata kehidupan yang semula dikuasai oleh Padepokan Empu Purung, korban telah jatuh. Tetapi dengan demikian maka yang tinggal hidup akan mengalami perubahan. Tata kehidupan akan menjadi lebih baik, terutama bagi masa depan anak cucu kita." "Tapi kenapa korban itu harus anakku?" bertanya Ayah Sempati. "Tidak hanya anakmu, tapi juga anak beberapa orang yang jauh telah mendahuluinya." Kedua orang tua Sempati tidak menjawab. Mereka juga mendengar bahwa beberapa orang telah terbunuh dalam geseran kehidupan yang terjadi di pedukuhan itu. Bagi Singosari, yang terjadi sebenarnya bukannya sekedar sebuah gesekan tata kehidupan di daerah kecil itu, tetapi yang terjadi adalah suatu rangkaian peristiwa yang tidak berdiri sendiri, tapi merupakan persoalan yang memerlukan penanganan yang menyeluruh di seluruh wilayah kekuasaannya. Lalean yang melihat para prajurit itu berbicara panjang dengan orang tua Sempati, masih belum memotong dan memberikan penjelasan tentang peristiwa yang diketahuinya, ada sangkut pautnya dengan kehadiran kedua orang penghubung itu. Baru kemudian ketika kedua orang tua Sempati telah menjadi agak mengendap, Lalean datang kepada para prajurit untuk menyampaikan pendapatnya. "Aku yakin bahwa kedua penghubung itulah yang melakukannya," katanya kemudian setelah ia menceritakan apa yang diketahuinya. Prajurit-prajurit itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka bertanya, "Jadi apakah mereka berada di padepokan itu menurut dugaanmu?" "Sulit bagi kami untuk mengatakannya," jawab Lalean. "Tetapi mungkin juga cantrik yang tersisa di padepokan itu mengetahuinya." Prajurit-prajurit yang ada di rumah keluarga Sempati itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka sadar bahwa yang terjadi itu merupakan sebuah tantangan bagi mereka. Demikianlah ketika mereka meninggalkan rumah keluarga Sempati, kelima orang prajurit itu telah sepakat untuk langsung pergi ke padepokan bekas tempat tinggal Empu Purung. "Mungkin kita akan menghadapi mereka dengan kekerasan," berkata prajurit tertua di antara mereka. Yang lain mengangguk-angguk. Salah seorang menyaut, "Mungkin, tetapi itu merupakan tanggung jawab kita semuanya." Kelima prajurit itu pun menjadi berhati-hati ketika mereka mendekati regol padepokan yang sepi
Padepokan yang tidak lagi nampak ramai oleh para cantrik, oleh anak-anak muda yang sedang berlatih olah kanuragan. Hampir tidak ada hentinya siang dan malam. Tetapi kini padepokan itu menjadi sepi. Sejenak para prajurit termangu-mangu di depan regol, namun kemudian mereka memutuskan untuk memasuki regol yang lengang itu. Dengan tantangan di hulu senjata masing-masing, kelima prajurit itu memasuki regol padepokan. Tidak ada seorang pun yang nampak di halaman depan, halaman yang biasanya penuh dengan para murid. Sejenak kelima orang prajurit itu termangu-mangu, namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Aku akan masuk." "Tunggu," berkata yang tertua, yang menjadi pemimpin dari kelima orang prajurit itu. "Kita memanggil cantrik yang tersisa di padepokan ini." Jenak kemudian maka terdengarlah suara prajurit itu, "Hei, siapakah yang ada di dalam?" Suara bergema di seluruh padepokan. Sejenak tidak terdengar jawaban. Namun kemudian seorang cantrik telah muncul dari balik regol longkangan. Cantrik itu pun nampak ragu-ragu, bahkan agak ketakutan. Pemimpin prajurit itu melambaikan tangannya memanggil cantrik yang ragu-ragu untuk mendekat. Kemudian dengan pendek bertanya tentang kemungkinan datangnya orang-orang yang masih belum dapat menerima perubahan yang terjadi di sekitar padepokan itu. Cantrik itu menjadi semakin ragu-ragu, nampak sesuatu terbesit di sorot matanya. Sehingga pemimpin prajurit itu berlangsung bertanya, "Apakah ada dua orang penghubung yang baru datang dari padepokan Empu Baladatu yang tidak mau mengerti perkembangan keadaan di padepokanmu ini?" Cantrik itu termangu-mangu, namun kemudian ia tidak dapat mengelak lagi.